Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 12 IPS 1 akan menyajikan beberapa cuplikan pidato. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Glagah yang berbahagia, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Insya Allah dengan kita senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Pada tahun pelajaran baru 2020-2021, kali ini sungguh sangat berbeda dengan suasana memasuki tahun ajaran baru sebelum-sebelumnya. Pada tahun ajaran sebelum-sebelumnya, kalian diantar oleh orang tua ke sekolah, lalu kita selalu apel atau upacara berbaris di lapangan. Namun kali ini kita bertemu secara virtual melalui video conference. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, karena masih di masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan masih dilaksanakan secara daring. Persiapan segala sesuatunya dengan baik, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dan penuh semangat dan belajar dengan giat. Jalin silaturahmi dengan sesama siswa maupun dengan bapak ibu guru dan seluruh warga SMA Negeri 1 Glagah meskipun secara virtual. Akhirnya selamat belajar kembali di tahun pelajaran yang baru. Mulailah dengan semangat yang baru, semangat untuk mengukir prestasi. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Untuk bapak ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada para siswa, peserta, dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi negara, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada peserta didik dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Glagah dan para murid sekalian yang saya kasih dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya membaca. Seperti yang kita tahu, buku adalah jendela dunia, di mana dengan membaca kita dapat mengetahui dunia luar sekalipun kita belum pernah melihat atau berkunjung sebelumnya. Membaca juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kinerja otak dan mengasah daya ingat kita. Banyak buku bacaan yang kita dapatkan di perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan daerah. Untuk meminjamnya pun tidak dipungut biaya. Sebenarnya membaca itu mudah, yang sulit itu menghilangkan rasa malas kita. Membaca itu menyenangkan karena kita dapat berimajinasi tentang apa yang sedang kita baca. Contohnya kita membaca buku tentang indahnya negeri Sakura atau Jepang. Walaupun kita belum pernah ke sana, kita sudah bisa membayangkan bagaimana keindahannya. Karena itu saya ingin menghimbau teman-temanku sekalian untuk terus rajin membaca. Kelak kalian sendiri yang akan merasakan manfaat dan berwawasan luas. Demikian sepatah dua kata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Hadirin sekalian yang saya hormati, kesehatan dalam tubuh kita jelas lebih dari sekedar kesehatan fisik. Namun kesehatan mental menjadi aspek penting yang harus kita miliki. Oleh karena itu, tidak heran apakah pendidikan jasmani di sekolah sering disebut pendidikan kesehatan fisik dan mental. Belum lagi bahwa kita baru-baru ini mendengar banyak orang-orang terkenal bunuh diri karena tekanan mental yang dialami. Jadi hadirin sekalian, kita harus bisa menjaga kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental kita dengan baik, kita tidak akan mudah
menanggung tekanan mental yang membuat kita melakukan perilaku berbahaya termasuk bunuh diri. Hal-hal yang dapat dilakukan termasuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengeluh kepada orang-orang terdekat, menghormati dan menerima diri sendiri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan teman, mencari bantuan ketika secara material dan moral menghadapi kesulitan, dan mengambil istirahat yang cukup. Dengan metode ini, kita tidak diragukan lagi akan menjaga kesehatan mental dan menjadikan kita orang yang sepenuhnya sehat secara fisik dan mental. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf atas kata-kata atau konten pidato yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka untuk teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya memulai penyampaian pidato hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat hidayahnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Teman-temanku sekalian, kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan kepramukaan terhadap pendidikan karakter seorang pelajar. Kalian pasti sudah mempelajari pendidikan kepramukaan semasa kalian sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Menurut kalian, apa sih pendidikan kepramukaan itu? Menurut pengetahuan saya, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Mengapa pramuka erat kaitannya dengan pendidikan karakter seorang pelajar? Karena tugas pokok gerakan pramuka adalah untuk menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional, serta membangun dunia yang lebih baik. Pendidikan kepramukaan sangat relevan dengan pendidikan karakter pelajar, karena gerakan pramuka merupakan lembaga yang menggunakan prinsip pendidikan dengan bertumpu kepada sistem untuk belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bermasyarakat, dan belajar untuk mengabdi. Keempat hal tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan pada seorang pelajar. Dalam gerakan pramuka, hal ini disebut sebagai komitmen diri anggota pramuka yang dituangkan pada kode kehormatan pramuka berupa satya, atau yaitu terdiri dari Dwi Satya dan Tri Satya, dan ketentuan moral berupa Dwi Dharma dan Desa Dharma pramuka. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembinaan penanaman karakter dalam gerakan pramuka adalah melalui pencapaian syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Yang kedua, syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK, dan yang ketiga, syarat pramuka Garuda serta kegiatan lain seperti Jambore, Raimuna, Pramuka Peduli, dan lain-lain. Kita ketahui bahwa dalam SKU terkandung 5 area pengembangan, yaitu spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Sedangkan pada SKK terdapat TKK, yaitu singkatan dari kecakapan khusus. Keduanya saling terkait karena SKK merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK. Sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan sebagai menyelesaikan SKK. Bila kita cermati, nilai-nilai pendidikan karakter dalam pendidikan kepramukaan sangat cocok dan relevan untuk membekali generasi penerus. Maka dari itu, patut dijadikan pemikiran dan bahan rujukan bagi pendidik, masyarakat, orang tua, dan pemerintah bahwa gerakan pramuka adalah salah satu pemecahan masalah untuk membangun pendidikan karakter siswa. Saya berharap semua siswa mau dan mampu menjadi anggota gerakan pramuka yang memahami dan melaksanakan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, jujur, dan menghargai tanah air sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai sebagai bentuk penghayatan nilai-nilai pramuka. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan bila ada salah mohon maaf. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan pengurus dan anggota OSIS sekalian. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun.
Yang kedua, semoga selawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang mana telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada saya menjabat sebagai Ketua OSIS dalam periode 2021 sampai 2022. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu Pembina yang telah memberi amanat kepada saya. Sebelum saya memulai melaksanakan tugas dan kewajiban saya, maka saya berharap agar para rekan-rekan segenap anggota dan pengurus membantu saya dengan semangat karena saya menyadari betapa banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang saya miliki tanpa bantuan rekan-rekan sekalian. Tentu saya tak akan bisa melaksanakan program OSIS dengan baik. Keberhasilan program-program OSIS dalam periode yang akan datang ini akan berhasil ketika rekan-rekan semua mendukung dan berpartisipasi. Dan kepada Bapak atau Ibu guru, baik selaku pembina maupun pembimbing, saya berharap untuk memberi bimbingan dengan tiada bosan-bosannya. Sebab tanpa bimbingan dan Bapak Ibu guru, kami semua tak bisa melaksanakan kegiatan dengan sukses. Kami menyadari betapa kekurangan ilmu serta pengetahuan yang kami miliki. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, kiranya cukup sampai di sini saja sambutan saya selaku Ketua OSIS yang baru. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah beberapa cuplikan pidato kelompok 2 kelas 12 IPS 1. Kami harapkan video tersebut memberikan manfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.